Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya si tukang ahli, ahlinya tukang. Ayo kita melanjutkan belajar SAP. Kali ini kita akan membahas mengenai define load dan assign load pada atap. Pertama-tama kita akan menghitung beban-beban yang terjadi atau beban-beban yang membebani atap. Yang pertama adalah beban hujan. Sebagaimana disebutkan dalam SNI 1727 tahun 2020, ya, beban atap atau beban air hujan dirumuskan R sama dengan 0,0098 dalam kurung DS plus DH yang untuk satuan SI, di mana DH dan DS ini adalah merupakan kedalaman genangan air dalam satuan milimeter. Sementara R-nya ini adalah beban air hujan pada atap yang tidak melendut dengan satuan kilonewton per meter kuadrat. Sebagaimana diketahui bahwa bangunan yang akan kita hitung, jarak rafternya adalah 4 meter. Jarak purlin adalah 1,175. Ini jarak purlinnya adalah 1,175. Jarak rafter ini jarak antar kolom antar kolom ini adalah 4 meter. Ya, jadi jarak rafternya adalah 4 meter, jarak purlin adalah 1,175 meter. Jadi beban air hujannya adalah R sama dengan 0,0098 kali 20 mili. Ini asumsi genangannya adalah 20 mili. Jadi sama dengan 0,196 kilonewton per meter persegi atau 20 kg per meter persegi. Jadi kita pakai satuan kilogram saja. Terus beban yang lain adalah berat atap sendiri, yaitu kita dapatkan bahwa untuk atap singkalum BMT 0,45 beratnya adalah 4,98 kg per meter persegi. Ini kita dapatkan untuk atap singkalum BMT 0,45 berat atapnya adalah 4,98 km persegi. Beban lain adalah beban orang bekerja dan peralatan bekerja pada saat perbaikan atap atau pada saat pemasangan atap. Ini kita tempatkan atau diposisikan nanti untuk beban orang bekerja ini sebesar 100 kg ini kita posisikan di tempat yang paling kritis. Dalam hal ini kita posisikan di atasnya purlin atau di tengah-tengah purlin, ya, di tengah-tengah bentang. Di atas purlin, di tengah bentang. Nah, sekarang sudah kita ketahui kita untuk input beban pada purlin, beban atap yang ini tadi, beban atapnya ini SDL. Ya, ini beban SDL, jenis beban SDL ya, super dead load. Beban atapnya adalah, jadi beban atapnya SDL-nya ini adalah 4,98 dikali jarak rafter 1,175, ketemulah beban pada purlin 5,85 kg per meter panjang. Sementara beban orang bekerja atau LR, beban hidup orang bekerja 100 kg pada tengah bentang. Beban hujan R adalah 20 dikali jarak purlin 1,175 remu 23,50 kg per meter lari. Nah, kita langsung input, kita langsung define load pattern, kita langsung ke SAP define load pattern. R1, terus ini SDL
SDL add new load pattern ya. Terus LR atau beban hidup orang bekerja, untuk SDL ada super dead load, modify. Selanjutnya adalah beban hidup orang bekerja LR, roof life, add new loads. Beban hujan, rain atau air. Di sini beban hujan tidak ada, kita pakai Andes. Oke, dead, super dead. Beban hidup atap, beban hujan. Oke, kita langsung assign load pattern. Sebelum assign load pattern, ini beban-beban tadi bekerja pada purlin, kita select dulu. Select properties, frame section, kita pilih purlin ya, kita pilih purlin ya, sudah terselect. Kita langsung assign load distribute. Yang pertama kita masukkan adalah SDL ya, SDL 5,85. Kita pilih previous selection. Nah, kita langsung assign frame load, point load. Ini beban hidup orang LR. Point load letaknya ada, kita pakai di tengah-tengah 0,5, artinya di tengah-tengah bentang. Distan 0,5, relatif distan, sebesar 100 kg. Previous selection lagi. Frame load distribute beban hujan R. Beban hujan sebesar 23,5. Ini beban hujan 23,5. Oke. Kita cek dulu apakah sudah masuk pembebanannya. Load SDL 5,85. Oke. Distribute force ya. Load pattern untuk LR, point force ada di tengah-tengah. Gravity, point force 100 add 0. Terus untuk load patternnya R, distribute 23,5. Oke. Selanjutnya kita define mass source. Kita modify specified load pattern, add SDL, add LR. LR ini multiplier 0,3, add R beban hujan 1, add. Ini maksudnya adalah beban-beban yang akan diikutkan ke dalam input beban gempa. Jadi pengalinya ini untuk dead load kalikan 1, SDL kalikan 1. Untuk beban ini cukup 0,3 saja, beban hidup orang bekerja. Untuk hujannya 1. Oke.
Oke, kita langsung define response spectrum ya, define response spectrum. Kita menggunakan sebagaimana yang kita lakukan itu sebelumnya pada sub untuk struktur beton IBC 2012. Add new function. Nah, ini kita isikan angka-angka yang ada di sini. Ini mengambil dari RSA Cipta Karya daerah Yogyakarta yang sudah kita bahas pada saat perhitungan struktur beton. Kita tinggal langsung mengcopy saja dari pembahasan sebelumnya. Nilainya SS ini pada saat ini, nah ini RS Jogja, respon spektrum Jogja ya. Nilai SS nya ini adalah 1,107. Nah, jadi yang ingin tahu dari mana memperolehnya angka ini, silakan dibuka kembali untuk define response spectrum untuk perhitungan struktur beton ya di video sebelumnya. Terus untuk S1 nya 0,507 untuk long period ini 6, side classnya ini D, oke. Ini selanjutnya kita define load case. Kita add new load case. Oke, kita kasih nama earthquake dynamics X. Ini diganti response spectrum. CKC oke, SRSS oke, standard acceleration. Nah, untuk ini, untuk yang earthquake dynamic arah X ini U1 betul ya. Dah. Ini skill factor ini juga diambil dari yang dulu ngitung saat ngitung struktur beton ya. Kita langsung ngambil aja yang dulu ini 1,22625. 1,22625. Oke. Nah, sekarang kita add copy of load case untuk gempa arah dinamik arah Y. Ini diganti earthquake dynamic arah Y, respon spektrum ini masih sama-sama semua. Ini diganti U2, modify U2. Oke. Selanjutnya kita akan menghitung beban angin yang belum ya. Yang tadi sudah dead load, super dead load sudah, beban hidup sudah, beban hujan sudah, beban gempa dinamik sudah. Sekarang berarti kita ke beban angin. Sebelum kita input beban angin, kita harus melakukan perhitungan untuk beban angin yang bekerja. Saya sudah siapkan perhitungannya. Ini untuk input beban angin berdasarkan SNI 1727 tahun 2020. Ini data bangunan, lokasi di Jogja, fungsi bangunan untuk sarana peternakan, tinggi bangunan,
adalah 6,7. Panjang bangunan yang kita hitung ini adalah 12 meter, lebar bangunan 7 meter. Struktur bangunan adalah struktur pemikul momen khusus untuk baja. Nah, dasar-dasar inilah yang kita pakai untuk menghitung beban angin. Yang pertama, kita akan melihat kategori resiko. Kategori resiko bangunan dan struktur lainnya untuk beban banjir, angin, salju, gempa, dan es. Ya, ini kita lihat kategori-kategorinya. Nah, kebetulan kita ini pada kategori pertama, bangunan gedung dan struktur lain yang merupakan risiko rendah untuk kehidupan manusia dalam kejadian kegagalan. Ini kategori 1 karena ini adalah untuk sarana peternakan ya. Terus kecepatan angin berdasarkan dari buku peta angin Indonesia, kecepatan angin dasar kita lihat ini untuk kategori resiko 1, kecepatan anginnya adalah 38,3. Ya, 38,3 untuk wilayah Indonesia. Kategori resiko 1 38,3. Nah, sekarang yang ketiga ini adalah parameter beban angin. Faktor arah angin. KD, namanya KD. 0,85. Dari mana? Dari sini. Ini bangunan gedung ya, ini bangunan gedung, bangunannya. Ini kalau yang atas ini adalah sistem penahan gaya angin utama SPGAU. Kalau yang akan kita bangun masuk dalam kategori komponen dan cladding 0,85. Jadi KD-nya adalah 0,85. Untuk kategori exposure pada pasal 2672 2673 masuk kategori exposure B. Kita lihat di sini. Ini sebelum ke exposure kita lihat kekasaran permukaan. Dilihat dari kondisi letak bangunan, ini adalah ada daerah perkotaan, daerah hutan, atau daerah yang terbuka, ada yang daerah berpenghalang gedung-gedung atau hutan, ada yang terbuka itu kayak padang pasir atau di permukaan air itu yang terbuka ya. Ini masuk kategori kekasaran permukaan B, itu daerah perkotaan dan pinggiran kota, daerah berhutan, atau daerah lain dengan penghalang jarak dekat. Artinya itu halangan angin itu ada halangan karena di sekitarnya itu ada semacam kayak bangunan, bukan semacam ya, ada bangunan atau pohon-pohonan. Itu kategorinya pada kekasaran permukaan itu B. Nah, sekarang exposure untuk bangunan gedung atau struktur lain dengan tinggi atap rata-rata kurang atau sama dengan 30 feet atau 9,1. Ini tadi tinggi kita rata-rata 7,6 ya, itu masuk kategori sini. Exposure B berlaku bila mana kekasaran permukaan sebagaimana ditentukan kekasaran permukaan B. Kebetulan sama namanya ini, kekasaran permukaan juga B. Ini berlaku exposure B. Berlaku di arah melawan angin atau arah datangnya angin itu ada untuk jarak yang lebih besar daripada 457 meter. Ya, artinya ini adalah daerah free, nggak ada bangunan, nggak ada pohon yang menghalangi kita di arah datangnya angin. Ini masuk kategori B. Ya. Jadi exposure-nya ini kategori B. Sekarang untuk kategori topografi KZT. Kondisi situs dan lokasi bangunan tidak memenuhi kondisi pasal 2681 maka KZT diambil 1. Nah, jadi ini ada urean 1 2 3 ini. Ini kategori topografi, di mana itu ada bukit memanjang atau lebih curam, terisolasi, tidak terhalang oleh topografi. Nah, dari 4 kategori ini
ini bangunan yang akan kita hitung tidak termasuk di dalam kategori ini. Maka di pasal ini, jika kondisi situs kondisi dan lokasi bangunan gedung dan struktur lain tidak memenuhi semua kondisi yang disyaratkan pada pasal itu tadi, pasal di atas tadi 2681, KZT diambil 1. Selanjutnya, faktor elevasi permukaan. Nah, ini dimana bangunan dibangun, tinggi rendahnya tanah yang akan kita bangun atau di permukaan yang lebih tinggi itu jelas anginnya lebih besar seperti itu ya. Nah, ini faktor KE menentukan. Kita lihat ini. Dalam semua kasus KE boleh diambil sama dengan 1. Nah, ini ada catatan. Dalam semua kasus KE boleh diambil 1. Udah, kita ambil 1 aja. Faktor efek hembusan angin atau G diambil sebesar 0,5. Nih, ada 0,85. Apalagi nih, koefisien tekanan internal GCPI. Ini GCPI, tekanan internasional. Tekanan internal. Ini untuk bangunan tertutup, bukan terbuka ya, atau terbuka sebagai bangunan tertutup. GCPI-nya diambil min 0,18 ya. Oke. Selanjutnya adalah X koefisien exposure tekanan kecepatan KZ atau KH diambil sebesar 0,7. Dari mana 0,7? 0,7 ini dari sini. Ketinggian di atas permukaan tanah dari 0 sampai 4,6 itu 0,57 atau dalam kurung 0,7A. Nah, ini yang ada huruf A ini gunakan 0,7 pada pasal 28. Pasal 28 itu ini untuk exposure B apabila Z kurang dari 9,1. Udah, kita pakai 0,7 saja untuk KH dan KZ. Ini banyak parameternya untuk tekanan angin, untuk menghitung beban angin ya. Sekarang tekanan kecepatan KZ dievaluasi pada ketinggian Z di atas tanah harus dihitung dengan persamaan berikut. Nah, ini rumusnya ini panjang banget. KZ sama dengan nih 0,63 KZ, KZT ini angka-angka tadi yang di atas ya. 0,613 KZ, KZT, KD, KE, V kuadrat. Ya. Nah, dengan KZ-nya tadi ini udah yang kita hitung di atas 0,7, KZT 1, KD 0,85, KE 1. V-nya, V itu diambil dari tadi di buku peta angin Indonesia. Jadi tekanan kecepatan kalau dihitung ketemu satuan 535 Newton per meter persegi atau 54,558 kg per meter persegi. Sekarang kita menghitung koefisien tekanan dinding atau CP. Dinding sisi angin datang itu CP-nya 0,8 untuk seluruh nilai. L per B seluruh nilai 0,8. Untuk dinding tepi seluruh nilai 0,7 kH. Nah, jadi begini hitungannya. Tadi dikatakan untuk panjang bangunan. Ini kita lihat ya. Jadi di mana arah angin datang ini bidang yang dimaksud bidang B adalah yang tegak lurus terhadap angin datang. Sementara L-nya ini adalah dinding sampingnya atau dinding tepi ya, bisa berdinding tepi atau dinding samping itu L. Kalau L per B ini kita hitung L per B 0,583. 583, ingat ya, 583. CP dinding angin datang atau CP dinding angin datang yang di sini
ini CP-nya berapa? Tadi lihat di sini nih. Nah, 0 sampai 1 itu diambil sisi angin datang 0,5. Itu seluruh nilai diambil 0,8. Sorry, ini dinding untuk dinding anu ya, dinding pergi, dinding sisi angin hisap itu yang ini 0,5. Untuk dinding tepinya adalah 0,7. Jadi ini yang dimaksud adalah ini. Ini angin datang 0,8, angin hisapnya 0,5, angin dinding sampingnya 0,7. Setelah itu kita baru bisa menghitung tekanan angin. Di mana tekanan angin P dinding angin datang, QZ tekanan angin tadi dikali GCP. Kita lihat G dikali CP. Ini angin 54 QZ ya. QZ itu ini tadi QZ. Nah, ini QZ ini 54,558 dikali 0,85 G kilometer, CP-nya 0,8 untuk angin datang. Nih 0,8 ini ya. Ketemu 37,099 kg per meter persegi. Ini tekanan anginnya. Dari rumusan ini kita masukkan untuk yang ini angin hisapnya 23,817, ini 32,462. Ini semuanya ini ternyata setelah kita hitung itu masih di bawah syarat minimum tekanan angin untuk desain. Karena pada pasal 2834 beban angin desain minimum ditetapkan sebesar 0,77 kN. Nah, kalau kita konversi ke kilogram ketemunya 78,518 kg. Ini ternyata masih jauh ya, setengahnya kurang. Jadi terus mana yang berarti yang kita pakai adalah ini. Jadi ini perhitungan ini tadi untuk mengecek angin yang terjadi itu berapa. Kalau ini ternyata lebih tinggi daripada desain minimum ya kita ambil yang tinggi. Tapi kalau ternyata kecil kita ambil yang minimum sesuai syarat minimum ini. Ya, jadi jangan serta-merta langsung diambil minimum, harus kita hitung dulu. Siapa tahu nanti hasilnya lebih besar seperti itu ya. Ya, sekarang berarti kalau sudah ketemu untuk tekanan angin, kita langsung define wind load. Kita buka load pattern seperti ini ya. Define WX, wind arah X. Kita pilih di sini wind. Ini untuk auto load pattern-nya kita pilih ASCII 710. Add new load pattern. Ini kita pilih ini, include area object. Wind speed tadi sudah kita hitung wind speednya. Nah, ini tekanan angin adalah V kuadrat per 16. Kecepatan angin berarti kecepatan anginnya adalah akar dari P dikali 16. P nya tadi itu adalah P minimum ini dikali 16, ketemunya adalah 35,44. Exposure type tadi B ya sudah betul. Topography factor KZT kita lihat itu B. Untuk kategori exposure-nya KZT 1 ya, KZT 1 sudah betul. Terus untuk gas factor atau G, nah faktor efek hembusan angin G 0,85. Faktor arah angin atau directionality factor adalah D 0,85 juga. Oke. Selanjutnya untuk arah angin
beban angin arah Y 35,44, exposure B KZT 1 0,85 0,85. Ini exposure from frame at area, including area object. Oke. Selanjutnya, kalau tadi itu adalah define wind load, sekarang assign wind load. Ya, sebelumnya kita harus menggambar dulu. Untuk menggambar ini ya, menggambar semacam dinding imajiner. Untuk mengkondisikan angin, beban angin. Jadi sectionnya itu karena imajiner, sectionnya ya 6. Nah, kita lakukan penggambaran. Kita lihat. Kita cek ini dulu, lokal aksis. Ya, agar nampak begini ya. Kita perhatikan lokal aksisnya. Kalau yang ini apa namanya tuh, aksisnya yang berwarna biru ini angin datangnya adalah dari sini ya. Seharusnya ini arahnya ke sana. Kalau arahnya begini berarti kita harus rubah. Arahnya harus masuk, bukan itu tadi angin meninggalkan, angin hisap ya, bukan angin tekan. Berarti kita rubah cara penggambarannya. Kalau tadi dari sisi kanan, nah ini yang betul seperti ini. Namun kalau untuk atap ini adalah angin hisap. Nah, ini sudah betul. Betul, ini harus keluar semua. Ya. Ini harus kita replicate. Kita kembalikan lagi begini. Select properties area section. Kita pilih none. Oke. Kita edit replicate. Ini DY-nya kita isi 4. Number 2. Yang kita replicate ada 2 yang 1 2 ini ya. 2. Linear sudah. Ya. Kita menggambar lagi untuk dinding sisi samping. Oke. 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 Terus kita select
untuk kita copy ke sisi sono, copy yang sana, kita select, kita replicate. Oke, secara DY nya 12, numbernya ini 1. Oke, kita langsung assign wind pressure. Namun sebelumnya kita harus lihat dulu, nah kondisinya kasus beban ini, kasus beban A ini ya. Ini angka-angka lihat di sini, ini bidang 1, 2, 3, 4 untuk pengisian nilai-nilai koefisiennya. Nilai-nilai koefisien ini untuk sudut atap, ini sudutnya ya, atap kita bersudut 15. Jadi sebetulnya di antara ini interpolasi, tapi kita ambil yang besar aja, tidak ada masalah, lebih aman. Jadi ini bidang 1 tadi kita input angka ini, bidang 2 angka ini, bidang 3 ini min 0,48, bidang 4 ini. Kita select dulu bidang-bidang yang akan kita assign. Nah, ini bidang 1 kita select, assign area load, wind pressure coefficient cell. Nah, pada bidang 1 tadi CP-nya ini tadi diambilkan dari sini. Oh, ini diganti ya, WX. Nah, bidang 1 tadi 0,53. 0,53 ini angin tekan, 0,3 angin tekan searah dengan ini, searah dengan panah, arah panah, jadi positif. Oke, selanjutnya yang bidang kedua, assign load, area load, wind pressure, masih WX min 0,69. ini artinya angin hisap min ya, tapi kita lihat panah kita sudah searah hisap, berarti kita tidak perlu menuliskan min, tapi sekarang sudah searah, kita 0,9. terus ini diganti windward, ini angin datang, ini angin pergi nih, 0,69 betul ya, 0,69. oke, masih WX. oke, kita putar dulu. Bidang yang ketiga, assign area load, wind pressure. Bidang yang ketiga kita lihat ketika min 0,48 masih sama, ini tidak berkasih min karena sudah searah panah, dan ini adalah angin hisap. Oke, bidang yang keempat ini angin hisap juga, assign area load, wind pressure. Bidang yang keempat angkanya adalah 0,43. Sudah searah 43. Oke, kita balikan lagi ke arah sini. Untuk input beban angin arah Y, select lagi bidang 1. Kalau yang tadi yang kita input tadi adalah kasus A ini, sekarang kasus B adalah angin dari arah Y sini. Nah, ini 1, 2, 3, bidang sana 4, terus bidang 5, bidang 6. Jadi ada bidang 6
yang kita ini masukkan koefisien wind pressure-nya, terus angka-angkanya koefisiennya adalah ini kasus beban. Sudut atapnya ini 90 karena tidak ada atap, tadi dinding menerus ya kalau untuk yang sisi Y. Jadi kita assign area load, wind pressure, ini diganti Y. Besarnya berapa? Kita lihat di sini, min 0,45. Hisap berarti ya. Sekarang kita lihat panahnya adalah ke sana, harusnya ke sana. Berarti kita ngasih tanda min 0,45 angin hisap. Oke, selanjutnya untuk ini bidang yang kedua, assign area load, wind pressure coefficient min 0,69 angin hisap. Angin hisap min 0, ini kita lihat ini sudah hisap ya, berarti kita tidak perlu pasang min, tanda min 0,69. Betul ya, 69 ya, 69. Oke, kita putar dulu. Kita select bidang ketiga, assign area load, wind pressure, bidang ketiga. Kita lihat bidang ketiga min 0,37 angin hisap. Ini sudah sesuai angin hisap, berarti ini 0,37, ini angin hisap. Oke, selanjutnya bidang keempat kita select, assign area load, wind pressure. Kita lihat bidang keempat min 0,45 angin hisap juga, min 0,45. Ini hisap juga, sudah hisap ya panahnya, jadi tandanya positif. Ini hisap. Oke, sekarang bidang ke-6, ke 1, 2, 3, 4, ke-5. Ke-5 ini kita klik bidang ke-5, assign area load, wind pressure. Kita lihat 0,4, ini angin tekan. Angin tekan 0,4. Kita perhatikan ini angin tekan masih sama. Ini kita ganti angin tekan. Besarnya berapa tadi? 0,4 tekan 0,4 ya, besar 0,4 tekan. Oke, sisi yang belakang sini kita putar. Kita select di bidang ke-6, area load, wind pressure, bidang ke-6, 0,29 angin hisap. Angin hisap ini diklik angin hisap 0,29
Nah, ini sudah mengarah hisap, berarti 0,29 tanpa tanda negatif. Oke. Oke, untuk input beban anginnya kita sudah define, kita sudah assign juga beban angin, telah selesai. Jadi kita akhiri perjumpaan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.